Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalia Hidayah, NPM 20.12.5168 dari lokal 1D. Saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. 1. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa yaitu etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yaitu komunikasi. Jadi, kesantunan berbahasa maksudnya ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Kesantunan berbahasa dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kesantunan linguistik, ialah kesantunan dalam kata atau kalimat yang digunakan, yaitu kata dan kalimat yang artinya sesuai dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kesantunan linguistik pada imperatif atau kalimat perintah. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif ada 4 hal, yaitu yang pertama, panjang pendek tuturan, yang kedua, urutan tuturan, yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat kinetik, yang keempat, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Kesantunan berbahasa dalam bahasa Indonesia yang kedua adalah kesantunan pragmatik. Sangat bergantung pada konteks, penyebab ketidaksantunan atau faktor-faktor yang menyebabkan bahasa itu tidak santun, yaitu 1. Kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan emosi si penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ada 3 hal keterampilan berbicara. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Dan yang ketiga, kualitas cara penyampaian. 1. Kualitas diri yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri, yaitu 1. Gaya tarik atau orang yang paling menarik di diri Anda. Yang kedua, fokus pada pendengar kita. Yang ketiga, menguasai proses. Yang keempat, percaya diri. Ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca beda dengan orang yang bisa membaca. Bisa beda dengan terampil. Bisa ialah dilakukan dengan mudah. Terampil ialah belum tentu bisa melakukan. Teknik membaca SQ3R. SQ3R singkatan dari survei, question, read, reset, dan review. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam SQ3R yaitu yang pertama, survei untuk mengetahui isi dan gambaran secara umum yang akan kita baca. Yang kedua, question, saat melakukan pertanyaan. Langkah-langkahnya adalah apabila kita melihat suatu judul bercetak tebal, buatlah pertanyaan dari isi judul tersebut. Yang ketiga, read, langsung mencari jawaban dari pertanyaan yang dia tanyakan. Yang keempat, reset, berhenti. Yang kelima, review, mengulang bacaan kita dari awal sampai akhir. Yang keempat, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini keterampilan bisa dikatakan keterampilan sentral dari keterampilan berbahasa yang lainnya. Dalam proses menyimak, ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengintervensi atau memverifikasi. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, menanggapi. Untuk tahapan yang pertama yaitu mendengarkan. Mendengarkan dalam artian fokus terhadap satu suara yang kita simak. Misalnya, ketika kita mendengarkan seseorang menjelaskan sesuatu kepada kita, dan ketika itu ada suara-suara lain, hendaknya kita mengabaikannya agar bisa menyimak dengan baik dan benar. Untuk tahapan yang kedua, memahami. Memahami suatu kalimat atau mengartikan satu persatu kata yang telah disimak, agar kalimat tersebut tidak salah arti dan dapat dipahami dengan jelas. Untuk tahapan yang ketiga yaitu menginterpretasi. Dalam tahapan menginterpretasi ini, kita sebagai penyimak dan mendengarkan dan memahami kalimat tersebut, hendaknya kita memakai kalimat tersebut. Bisa juga disebut menafsirkan, yaitu mencari makna atau latar belakang dari kalimat tersebut lebih jauh dan lebih rinci. Untuk tahapan yang keempat yaitu menilai.
Menilai dalam artian di sini yaitu mengevaluasi suatu kalimat yang sudah kita simak, baik dalam segi kelebihan atau kekurangan dalam berpendapat. Dan tahapan yang terakhir adalah memberi respon atau tanggapan terhadap kalimat yang telah kita dengar, pahami, maknai, dan dinilai. Bisa juga disebut dengan mengerjakan suatu perintah yang terdapat dalam suatu kalimat yang sudah disimak. Sekian video dari saya tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan yang terakhir, keterampilan menyimak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.